Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dikurangi sedikit volumenya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Kita bisa hadir di sebuah taman di antara taman-taman surga. Kita hadir di sebuah masjid di antara masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Kota Mojokerto. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita perbuat pada kesempatan malam hari ini kelak pada hari kiamat bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kalau tidak salah kita terakhir pembahasan poin yang ke-6 halaman 30. Maka pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan poin yang ke-7. Silakan dibuka kitabnya halaman 31. Penulis mengatakan judul pembahasannya adalah poin yang ke-7, tinggalkanlah kampung halaman untuk mencari kemuliaan. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, saya bacakan bait-bait syairnya kemudian kita terjemahkan. Beliau mengatakan, tagharrab anil awtani fita la bil ula wasafir
fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Ini bait-bait syair yang digubah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dirujuk di kitab beliau Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Safhah Wahidatin wa Sittin, halaman 61. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, tagharrab. Tagharrab itu kalau diartikan secara bahasa, jadilah kamu orang asing. Pergilah kamu sehingga kamu menjadi orang asing. Anil autani, dari negeri-negeri. Fi talabil ula, di dalam mencari satu kemuliaan. Kalau kita terjemahkan bebas, kurang lebih, tinggalkanlah kampung halaman untuk mencari kemuliaan. Kemudian beliau mengatakan, wasafir, dan bersafarlah, bepergian jauhlah, fafil asfari, karena sungguhnya di dalam safar-safar, khamsu fawaidi, ada 5 faidah. Kalau kita terjemahkan bebas, dan berkenalalah dan berkelanalah engkau, sebab padanya ada 5 manfaat. Jadi kalau kita mau betul-betul melakukan safar, fa insyaallah kita akan mendapatkan 5 faidah dari safar kita. Safar, para ulama berbeda pendapat tentang jauhnya atau jarak yang ditempuhnya. Tapi pendapat yang pertengahan adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu dihitung safar apabila perjalanannya 70 km lebih. Adapun pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, perjalanan yang dihitung safar adalah 70 hingga 80 km. Sebagian ulama mengatakan kurang daripada itu. Namun intinya adalah apabila secara uruf, secara kebiasaan di sebuah masyarakat dikatakan itu adalah bepergian jauh, maka sudah terhitung safar, sekalipun jaraknya masih kurang dari 70 kilo. Saya pergi dari Lamong Badas, dulu Pare, sekarang menjadi Badas, Kediri, ke kota Mojokerto ini, ke Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, kurang lebih sekitar 50-an sekian kilo, tidak sampai 70. Tapi orang, baik orang Kediri maupun orang Mojokerto sudah menganggap sebagai safar. Kenapa? Karena setidaknya saya akan melewati beberapa kota dari Badas, kemudian di utara sedikit mana para jemaah, Purworejo, kemudian kalau lewat Mojo Agung yang Mojo Agung, kemudian baru Mojokerto, melewati beberapa kota. Kemudian beliau mengatakan, apa faidah safar? Yang pertama, tafarruju hammin, bisa melapangkan, menghilangkan segala kesedihan dan kegundahan. Jadi orang safar itu pada jemaah hilang kesedihannya. Kemudian kedua, waqtisabu ma'isyatin, mencari ma'isyah, penghidupan. Jadi dengan safar kita bisa bekerja mencari penghidupan. Kemudian yang ketiga, wa ilmun, mencari ilmu. Tadi saya berombongan 4 orang. Kemudian ada yang menyusul pakai motor karena menyangka kendaraan ini tidak cukup, 2 orang. Jadi kita 6 orang dari Kediri, safar dari Kediri. Dan beberapa ikhwah juga ada yang dari Jombang mungkin atau dari mana datang ke sini. Safar untuk menuntut ilmu. Insya Allah 30 kilo sudah dihitung safar, atau 30 sekian kilo. Kemudian yang keempat, wa adabun, dan untuk mendapatkan adab, belajar etika. Adab itu apa para jemaah? Etika. Belajar adab dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang alim.
dari orang-orang yang berilmu, ahlul ilmi. Ini yang ke berapa? 4. Kemudian yang kelima, wa suhbatu majidi, dan bisa bersahabat, bertemu dengan orang-orang yang mulia, yang berakhlak mulia. Ini faedah safar yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Dari 2 bait syair yang digubah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita bisa ambil beberapa faedah syair ulama. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, kunyahnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Sehingga kalau kita runtut, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, ayahandanya namanya Idris, kakeknya namanya Al-Abbas, kakek buyutnya namanya Uthman, kakek di atas buyut apa itu? Kakek canggahnya adalah Syafi'. Makanya dikenal dengan Asy-Syafi'i. Dan ini adalah kakek ketiganya Imam Syafi'i. Jelas ini berjamaah? Namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Qurashi. Beliau berasal dari suku Quraisy, suku yang paling mulia, paling tinggi nasabnya. Al-Muttalibi, dari Bani Al-Muttalib. Asy-Syafi'i, seorang ulama besar kaum muslimin, ulama ahli sunnati wal jamaah, yang dilahirkan di kota Gaza ya, di Palestina, di negeri Syam. Karena Palestina adalah bagian dari negeri Syam di masa lalu. Negeri Syam di masa lalu itu terdiri dari 4 negara yang sekarang pecah: Palestina, Suria, Lebanon, dan Yordania. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan lahirnya Imam Syafi'i adalah di saat wafatnya imam besar kaum muslimin Abu Hanifah rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Hanifah namanya siapa? An-Nu'man ibnu Thabit rahmatullah alaih, seorang ulama besar ahlu sunnah, imam madhab, yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di saat lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah. Dan Al-Imam Syafi'i wafat di negeri Mesir. Karena Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, kemudian hijrah ke Makkah dan belajar dengan ulama-ulama Makkah. Kemudian beliau pergi ke Irak dan sempat pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Setelah itu beliau hijrah ke Irak, berpindah ke Irak, kemudian berpindah lagi ke Mesir dan meninggal dunia di daerah Mesir, di negeri Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah salah satu imam ahlus sunnati wal jamaah, pembela sunnah. Jadi Imam Syafi'i bukan pembela bid'ah, para jemaah, pembela sunnah. Imam Syafi'i itu pembela sunnah. Maka masjid ini jangan sekedar nama. Tidak boleh nama masjidnya Masjid Al-Imam Syafi'i, tapi membela bid'ah, tidak boleh. Harus kita membela sunnah, mengajarkan sunnah, menegakkan sunnah, mendakwahkan sunnah, mendukung sunnah. Karena Imam Syafi'i adalah pembela sunnah. Beliau dikenal dengan gelar lakopnya adalah Nasirus Sunnah. Tahu Nasirus Sunnah? Penolong sunnah, pembelanya sunnah. Beliau adalah mujaddid di zamannya. Beliau adalah seorang mujaddid di zamannya, dan seorang yang faqih. Karena beliau termasuk al-fuqaha, faqihnya ulama kaum muslimin. Pelajaran atau faidah yang kedua yang bisa didapatkan dari 2 bait syair yang digubah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan desa kelahiran, kota kelahiran, meninggalkan negara tercinta, tanah kelahiran, kemudian berkelana dan bersafar, merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mulia, pergi pada zaman, tinggalkan kampung halaman. Ini bukan berarti
Kalau kita hanya di kampung kita tidak akan bisa menjadi mulia, tidak. Tapi pergi dulu, nanti pulang lagi. Pergi dulu para jemaah. Alhamdulillah, saya meninggalkan rumah sejak tahun 94, baru pulang 2017. Pergi meninggalkan rumah. Harus pergi dan meninggalkan apa? Kampung halaman. Tidak apa-apa. Berapa tahun? 6 tambah 17 berapa para jemaah? 23 tahun. Tinggalkan rumah, belajar, menuntut ilmu untuk kembali ke kampung halaman, berdakwah. Begitu para jemaah, ulama-ulama dahulu untuk mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, maka para ibu dan para bapak jangan mengkhawatirkan putranya yang ingin belajar di pesantren yang jauh dari kotanya. Harusnya antum mendukungnya. Ya, harusnya antum mendukungnya. Apabila ada putra kita yang ingin belajar di tempat yang jauh. Yang ketiga, ada 5 faidah atau 5 manfaat ketika seorang meninggalkan kampung halaman bepergian jauh merantau di negeri orang. Yaitu yang pertama, apa faidah dan manfaatnya? Allah Ta'ala akan hilangkan segala kegundahan dan kesedihan. Jadi apabila seorang gundah, sedih, ya, susah, maka bepergianlah, safar, pergi pada jemaah. Bukan minggat ya, bepergian ini. Untuk mencari ilmu. Insya Allah kegundahannya, kesedihannya akan hilang. Maka perhatikanlah mereka-mereka yang keluar kota untuk suatu keperluan, sekalipun bukan untuk menuntut ilmu atau untuk thalabul ilmi, biasanya hatinya gembira dan senang. Coba anak-anak diajak, ayo nak, liburan ini ke Batu Malang, nanti menginap di sana 2 hari. Pasti belum datang hari H sudah senang, baru dikabarkan itu para jemaah. Itulah safar para jemaah. Yang kedua, di antara faedah safar adalah dimudahkan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Mengingat banyak orang itu sukses di negeri orang karena tidak malu bekerja di sektor apapun juga. Sebab kadang-kadang kalau kita kerja di kampung halaman kita, malu para jamaah. Jualan kerupuk di kampung halaman sendiri, malu. Mau ditaruh di mana muka ini? Ya tetap di sini. Mau taruh mana lagi ya para jamaah? Mau ditaruh di mana muka ini? Tetap di sini. Kadang-kadang begitu. Coba bapak-bapak, panjenengan belum bisa membaca Al-Quran, belum tahu alif bengkong, belajar di kampung sendiri, malu. Coba pergi agak jauh, sudah hilang rasa malunya, tidak malu lagi. Ya para jemaah, pergi agak jauh, cari guru yang agak jauh, yang kira-kira tidak kenal daerah situ dengan panjenengan. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, faidahnya adalah dimudahkan mencari ilmu. Yang terkadang seseorang malu belajar di kampung halamannya. Yang keempat, di negeri orang seseorang bisa belajar adab, bisa belajar etika, dan juga bisa belajar akhlak budi pekerti yang lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang kalau di desa kita, yaitu adab yang kita dapatkan. Kita terkadang tidak mendapatkan adab di desa itu yang dimiliki oleh desa lain, kota lain. Ya para jemaah, masing-masing desa dan kota itu memiliki apa? Adat istiadat yang berbeda-beda. Coba, mohon maaf, kalau antum belum pernah pergi ke Arab, biasanya sering mencablek itu apa? Nyeples pupun, inilah apa? Pantatnya orang, mohon maaf, akramanallah, pok gitu ya. Teman kita, teman akrab. Kalau kita di Indonesia, ini punya kebiasaan loh dengan apa? Pantatnya teman kita dicablek, ya kan? Kalau di Arab, marah besar orang Arab. Jangan sekali-kali megang pantatnya orang Arab. Kalau ingin dicintai orang Arab, pegang jenggotnya, elus-elus jenggotnya. Tapi sebaliknya di sini, coba pegang jenggotnya orang, marah di sini. Adabnya berbeda, para jemaah. Etikanya berbeda, tidak sama. Kita belajar dengan begitu. Kita tinggal di sana berbeda, tinggal di sini berbeda, adab dan etikanya. Kemudian yang kelima, di antara faedahnya adalah bisa bersahabat dengan mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan orang-orang yang mulia, yang berakhlak mulia. Itulah faedah dari safar. Jadi ini 5 faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dibaca kembali yang sudah punya kitabnya.
Bagi mereka yang mau safar akan mendapatkan 5 keutamaan ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, poin yang berikutnya yang ke-8, ini tentang kisah. Nanti kan kita bacakan kisahnya. Kisah ini saya beri judul buah dari kejujuran. Maka para jamaah mulai dari ini, mulai malam ini dan detik ini, pegang teguh yang namanya as-sidqu, kejujuran. Jadilah orang yang jujur. Karena jujur itu mujur. Mujur itu apa? Beruntung. Bukan sebagaimana yang dikatakan orang awam, jujur itu ajur, tidak. Jujur itu akan beruntung. Dan buah yang akan didapatkan oleh mereka yang jujur itu besar sekali. Di dunia diberikan oleh Allah Ta'ala keutamaan, lebih-lebih di akhirat. Orang yang jujur, itu kejujurannya akan membawanya menuju surganya Allah, jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul memerintahkan atau mewasiatkan kepada kita untuk memegang teguh kejujuran. Apa kata Nabi? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantar seseorang menuju jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang jujur. Kita kisahkan kisahnya ya. Saya baca kisahnya, dengarkan saja. Mohon menyimak dengan baik para jamaah. Ketika Al-Hakam bin Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa di Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol. Jadi kaum muslimin pernah memimpin di Spanyol, menjadi penguasa di Spanyol selama kurang lebih 7 sampai 8 abad lamanya. 700 hingga 800 tahun kaum muslimin itu menjadi penguasa pemerintahan di bawah kendali kaum muslimin di Andalusia, di Spanyol. Dan ketika itu di pemerintahannya Al-Hakam bin Hisham. Intinya amirnya waktu itu, gubernurnya adalah Al-Hakam. Ia condong, kebetulan gubernur ini, amir ini condong kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu yang suka meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia suka melakukan dosa-dosa besar. Bahkan suka berbuat berbagai macam kemungkaran. Jadi gubernurnya ini suka berbuat dosa besar. Singkat cerita, kemudian para fuqaha atau ahli fikih bergerak, bahkan sebagian ingin memberontaknya, ingin memberontaknya. Dan memberontak itu dalam Islam tidak boleh, nanti akan saya jelaskan di akhir kisah ini. Sebagian ingin memberontaknya, ingin melengsarkannya, karena pemimpinnya fasik dan suka bergaul dengan orang-orang yang fasik. Maka terjadilah apa yang terjadi terhadap para fuqaha, berupa pembunuhan. Jadi sebagian ahli fikih, ulama-ulama itu dibunuh, dan sebagiannya terjadi penyiksaan pada diri mereka. Namun Allah menghendaki sebagian dari mereka ahli fikih ini, ahli agama ini selamat, dan sebagian dari mereka ada yang berhasil menyelamatkan diri atau lari. Di antara salah satu ulama yang sempat diburu oleh pedang raja adalah Al-Imam Al-Faqih Talut bin Abdul Jabbar, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ada satu ulama yang sempat selamat, padahal sudah sempat diburu dan hampir saja dihabisi, dibunuh, yaitu Al-Imam Al-Faqih Talut bin Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala. Dan Talut ini salah satu dari murid kesayangannya Al-Imam Malik, imam besar kota Madinah di masa lalu rahimahullah. Dia ini termasuk pembesarnya fuqaha. Jadi ulama besar ini para jemaah, kibar ulama, yang menghindar dari kebengisan Al-Hakam. Dia berusaha menghindar, kemudian bersembunyi di sebuah rumah tetangganya, yang kebetulan tetangganya itu orang Yahudi. Jadi tetangganya itu Yahudi. Perhatikan ini, Yahudi pada jemaah, bukan Muslim. Dan dia
bersembunyi di rumah Yahudi ini, si Yahudi ini selama setahun penuh. Kemudian orang Yahudi itu setiap harinya melayani, bahkan sangat memuliakan Imam Talut. Setelah setahun berlalu, di dalam persembunyian beliau ini, beliau kemudian ingin berpamitan kepada si Yahudi dan ingin berterima kasih atas kebaikan si Yahudi itu. Ia berkata kepada Yahudi itu, aku sudah bertekad berazam untuk besok aku akan keluar dan aku akan pergi menemui Menteri Abul Bassam. Jadi gubernur ini atau pemimpin Andalusia ini namanya Al-Hakam, punya menteri namanya siapa? Abul Bassam panggilannya. Beliau memberikan alasan kenapa menemui Menteri Abul Bassam. Sungguh dia pernah belajar Al-Quran kepadaku. Jadi menteri ini pernah belajar Al-Quran kepada Imam Talut, dan aku pernah mengajarkan ilmu kepadanya, sehingga aku ini punya hak disebabkan mengajar dan hak bermuamalah. Dan kebetulan dia punya jabatan di pemerintahan Al-Hakam sebagai menterinya, atau tepatnya pembantu gubernurnya. Semoga dia bisa menolongku. Ini kata Imam Talut kepada si Yahudi yang dipamitinya. Semoga dia bisa menolongku di sisi Al-Hakam. Lantas dia memberi jaminan keamanan dan membiarkanku hidup. Yahudi itu berkata, wahai tuanku, jangan kau lakukan. Ini pesannya siapa? Yahudi. Jadi Yahudi memberi nasihat kepada Imam Talut. Wahai tuanku, jangan kau lakukan. Aku khawatir kepadamu atas kekerasan Al-Hakam kepadamu. Maka mulailah si Yahudi itu bersumpah, demi Allah begitu, dan berkata, seandainya engkau wahai imam, wahai tuanku, tetap tinggal bersamaku sepanjang hidupmu, aku tak akan merasa bosan denganmu. Jadi Yahudi ini lihat, kira-kira ini sebabnya apa para jamaah? Sebabnya akhlaknya Imam Talut ini buruk atau baik? Baik. Lihat, sampai Yahudi mengakui kebaikan imam ini. Yahudi itu manusia yang paling susah untuk mengakui kebaikan orang, Yahudi ini. Tapi melihat kebaikan akhlaknya Imam Talut yang jadi tamunya Yahudi selama setahun penuh, dilayani, dikasih makan, dimasakkan, tapi imam ini baik sekali. Yahudi tidak tega membiarkan imam ini pergi. Namun Talut menolak dan beliau tetap keluar. Maka beliau pun keluar secara sembunyi-sembunyi di malam hari, hingga datang di rumah sang menteri, yaitu Abul Bassam. Lantas beliau meminta izin untuk masuk menemuinya. Sang menteri pun mengizinkannya. Ketika Imam Talut masuk menemui menteri itu, sang menteri pun menyambutnya dengan hangat dan duduk mendekat kepadanya karena pernah menjadi gurunya, syekhnya. Jadi menteri ini pernah belajar kepada siapa? Imam Talut, dan bertanya kepadanya di mana saja beliau selama ini. Beliau pun mengisahkan kisahnya bersama seorang Yahudi, bahwa beliau dirawat oleh seorang Yahudi, diselamatkan oleh seorang Yahudi. Lantas Imam Talut pun berkata kepada sang menteri Abul Bassam, bantulah aku wahai Abul Bassam untuk menghadap Al-Hakam hingga dia memberiku jaminan keamanan. Menteri itu pun berjanji kepadanya. Kemudian menteri itu bergegas menemui Amir Al-Hakam, pemimpin Andalusia atau Spanyol. Dia berkata kepada Al-Hakam, sungguh benar-benar aku datang kepadamu wahai Amir membawa hadiah. Aku datang menemuimu membawa Talut, pemimpin orang-orang munafik. Berarti tadi menteri ini hanya pura-pura menyambut baik kepada siapa? Al-Imam Talut. Aku datang menemuimu wahai Al-Hakam, wahai pemimpin Andalusia, membawa Talut, pemimpinnya orang-orang munafik. Sungguh engkau telah menang atasnya. Al-Hakam berkata, berdirilah kamu wahai Abul Bassam, segera bawa dia kepada kami. Tidak berapa lama Imam Talut pun dibawa masuk menemui Amir Al-Hakam. Saat itu tentu
Kemarahan Amir ini sangat besar dan berkobar atas Imam Talut. Ketika itu ia melihat Talut, langsung Amir Al-Hakam berkata kepada Talut, "Talut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku kemenangan dan sebab dirimu celaka kamu. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu dengan cara yang paling buruk." Karena dia jengkel ya dengan fuqaha-fuqaha yang ingin memberontaknya atau marah dengannya. "Bagaimana engkau menodai kehormatanku sebagai pemimpin?" Imam Talut kemudian menjawabnya, "Saat ini wahai Amir, aku tidak punya omongan kecuali aku katakan kepadamu, demi Allah, aku ini tidak membencimu sama sekali, kecuali aku membencimu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika aku mendapatimu menyimpang dari kebenaran, dan aku tidaklah berbuat kepadamu melainkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Mendengar ucapan Imam Talut ini, bahwa Imam Talut ini tidak membenci pemimpinnya sebenarnya, hanya tidak suka pemimpinnya ini menjadi orang fasik atau bergaul dengan orang-orang apa? Fasik. Tidak membenci pemimpinnya. Maka redalah emosinya Al-Hakam, pemimpin Andalusia. Lantas ia pun bergumam atau berkata, "Hai Talut, demi Allah, sungguh benar-benar aku telah mendatangkanmu. Tidak ada siksaan di dunia ini kecuali aku telah siapkan semua siksaan itu untuk dirimu." Jadi mau disiksa dengan berbagai macam apa? Siksaan. "Dan sungguh telah ada penghalang antara aku dan kamu. Aku sampaikan kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang engkau membenciku dikarenakannya, sungguh hal itu telah memalingkan dirimu dari aku." Artinya aku tidak akan menyiksamu lagi. "Pergilah engkau wahai Talut, sungguh aku telah memaafkanmu." Ternyata salah paham ya para jemaah. Lihat. Oleh karena itu kenapa kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya mencaci maki pemimpin? Kenapa kita dilarang? Dan kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya membicarakan aibnya pemimpin di pengajian-pengajian seperti ini. Kenapa? Karena akan salah paham para jemaah. Walaupun niatnya baik mengingatkan pemimpin, tapi kalau tidak face to face itu akan salah paham. Lihat ini, Amir Al-Hakam baru paham bahwa Talut ini niatnya hanya ingin memperbaiki Amir Al-Hakam. Jangan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Jangan melakukan kemungkaran dan dosa-dosa besar. Akhirnya diterima para jemaah. Dan banyak, kalau kita sebutkan kisah-kisah di zaman dahulu, pemimpin-pemimpin yang tersadarkan dan taubat disebabkan didatangi langsung oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jadi ulama Ahlus Sunnah itu para jemaah adalah manusia-manusia yang gentle, datang langsung menghadap, disampaikan nasihatnya, disampaikan kritikannya, disampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan banyak pemimpin-pemimpin di masa lalu yang taubat karenanya. Di antaranya ini Al-Hakam. Maka kemudian beliau mengatakan, "Wahai Imam," tadinya manggil Talut ya, nggak mau manggil Imam. Kemudian beliau sudah reda, "Wahai Imam, bagaimana dengan Menteri Al-Hakam? Bagaimana dia bisa menangkapmu?" Karena Al-Hakam, mohon maaf ini bukan Al-Hakam ya, keliru ya. Menteri Abul Basam, corong dicoret ganti Abul Basam. "Bagaimana dengan Menteri Abul Basam? Bagaimana dia bisa menangkapmu?" Al-Hakam tanya kepada Imam Talut. Dia pun menjawab, Imam itu menjawab, "Aku bukan ditangkap, aku menyerahkan diri kepadanya. Karena aku percaya dengan dirinya. Aku ini telah berjasa kepadanya. Sungguh dulu aku pernah mengajarinya Al-Quran dan penjelasannya, tafsirannya. Dan aku pun meminta izin kepadanya agar dia membantuku untuk bisa menghadap dirimu, sebagaimana yang engkau sudah lihat sekarang ini." Al-Hakam berkata kepadanya, "Lantas di mana engkau selama engkau pergi, sebelum engkau pergi menemuinya? Di mana engkau wahai Imam sebelum engkau pergi menemui Menteri Abul Basam?" Maka Imam Talut menjawab, menyampaikan kisahnya ketika dia diselamatkan oleh orang Yahudi. Maka Amir Al-Hakam, Amir negeri Andalusia atau Spanyol, memukul-mukul kepalanya. Lantas ia memanggil menterinya, siapa? Abul Basam. Kemudian dia berkata,
Hei kamu lelaki yang buruk, semoga Allah membinasakan dirimu, wahai orang celaka. Marah dia dengan menterinya. Si Yahudi jelas-jelas musuh agama Islam telah memuliakan imam ini dan melindunginya dikarenakan kedudukan ilmu dan agama. Dan dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, Yahudi ini. Dan kamu justru mengkhianati imam ini, mengkhianatinya. Hei kamu orang yang mengerti agama, saat Talut menemuimu, hei si celaka, tidakkah kamu tunaikan hak orang yang telah mengajarimu agama? Tidakkah kamu tahu dia termasuk sebaik-baik ahli agamamu, dan kamu ingin menambah, dan apakah kamu ingin menambah untuk kita apa yang kita perlakukan kepadanya? Itu adalah seburuk-buruknya balasan. Kemudian dia mengusir menterinya, keluarlah dariku, keluar kamu dariku. Semoga Allah membinasakan dirimu, wahai Abul Basam. Semoga Allah tidak memperlihatkan kepada kami wajahmu jika kami melihat wajahmu. Dan aku tidak ingin melihatmu setelah hari ini, wahai si celaka. Kemudian menteri itu pun diusir dari kementerian. Jadi diberhentikan ya, dipecat dari kementerian dan disempitkan rezekinya, tidak diberi pensiun. Disempitkan rezekinya. Setelah berlalu bertahun-tahun, beberapa tahun berlalu, orang-orang menemukan menteri si munafik ini, pembohong ini, hidup miskin dan terhina lagi menderita. Orang-orang bertanya kepada menteri Abul Basam, ada apa denganmu wahai Abul Basam? Apa yang telah menimpa dirimu? Dia menjawab, doa al-faqih, doanya orang yang sangat berilmu, yaitu Talut, atas diriku telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Doanya ulama itu hati-hati para jemaah. Hati-hati dengan doanya siapa? Ulama, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menteri ini terkena efek negatif dari doanya siapa? Al-Imam Talut. Al-Hakam kemudian menulis surat kepada si Yahudi tentang jizyah, upeti atas miliknya. Artinya Yahudi itu oleh Al-Hakam dibebaskan dari upeti, tidak usah bayar jizyah. Dan ia pun semakin berbuat baik kepada si Yahudi. Jadi gubernur atau pemimpin Andalusia ini berbuat baik terus pada Yahudi. Tatkala si Yahudi melihat itu semua, maka ia pun lantas masuk Islam. Masya Allah, Yahudi itu masuk Islam. Lihat kebaikan ulama itu yang dilihat oleh Yahudi, kemudian juga kebaikan pemimpin Islam. Yang pemimpin ini menjadi baik karena kebaikan ulama itu. Akhirnya pemimpinnya sadar, Yahudinya bukan dihukum, malah dia dibebaskan dari upeti atau jizyah. Bahkan kemudian Yahudi itu diberi hidayah Allah untuk memeluk agama Islam. Sedangkan Imam Talut kemudian diperlakukan baik oleh Amir hingga wafat. Oleh karena itu Andalusia terkenal madhabnya itu Maliki. Ya, terkenal madhabnya Maliki di sana. Jadi mengikuti madhabnya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah. Bahkan Al-Hakam pun menghadiri jenazahnya Imam Talut, serta dia sering memuji-muji kejujuran dan keikhlasannya. Jadi keikhlasan dan kejujuran imam ini dipuji. Dia tidak berbohong ya. Dia ini menyerahkan diri, dia ini ditolong oleh Yahudi, tidak bohong. Dikatakan apa adanya, akhirnya membuat pemimpin itu menjadi sadar. Bahkan kemudian dia dibebaskan dari hukuman. Ini bisa dilihat dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi di jilid yang ke-8 halaman 254, dan ini dialih bahasakan oleh Gus Yus, yaitu saya sendiri. Faidah kisah, ada faidah yang dari kisah ini para jamaah. Yang pertama, jauhilah fitnah diantaranya adalah apa? Fitnah diantaranya adalah membicarakan keburukan pemimpin. Ini tadi belum memberontak, tapi ingin memberontak. Pemimpin sudah langsung berkobar kemarahannya para jemaah. Oleh karena itu jauhi fitnah. Umat Islam itu umat yang jauh dari fitnah, tidak mau membuat fitnah, tidak mau membuat kekacauan para jemaah. Ini umat Islam. Maka kita jangan ikut-ikut ajaran-ajaran menyimpang para jemaah. Ajaran-ajaran yang mengajak untuk mengebom sana, mengebom sini, mencaci sana, mencaci sini, jangan. Tinggalkan itu semuanya para jemaah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturannya.
Menyuruh manusia berbuat ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran itu tidak serampangan. Ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya. Saya yakin ulama-ulama ar-rabbaniyun, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ustadz kita, para kiai kita yang paham agama, yakin mereka itu kesehariannya itu menyampaikan agama. Kalau tidak menyampaikan perintah, pasti menyampaikan apa? Larangan. Ini halal, ini haram. Ini wajib, ini haram, ini mungkar. Dijelaskan para jemaah. Tidak ada yang tidak menjelaskan. Oleh karena itu para jemaah, hendaknya kita berhati-hati dari segala macam fitnah, terkhusus membicarakan keburukan pemimpin tidak ada faedahnya. Yang kedua, menasihati pemimpin secara diam-diam adalah manhaj. Manhaj itu apa? Metode beragamanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ahlul bid'ah, maka manhaj, metode beragama mereka adalah mengumbar aibnya pemimpin kaum muslimin. Ini metodenya siapa? Ahlul bid'ah. Jangan marah loh ya dengan saya. Ini yang mengatakan ulama, saya hanya menerjemahkan saja. Jadi kalau ada orang sukanya mengumbar aibnya pemimpin, maka dia mengikuti metode manhajnya ahlul bid'ah. Tidak ada yang lain. Yang ketiga para jemaah, doanya seorang hamba yang terdolimi itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan mendolimi manusia, karena doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik adalah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Yang kelima, pada suatu hari kelak Allah pasti akan membalas pelaku kedoliman, cepat atau lambat. Oleh karena itu jauhi kedoliman para jemaah. Karena kedoliman itu ada efeknya, ada pembalasannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, melakukan tindak pemberontakan sekalipun memberontak terhadap pemimpin yang fasik itu menyelisih ajaran agama dan merusak dunia. Jadi pemberontakan itu tidak ada baiknya para jemaah. Menyelisih ajaran agama Islam dan merusak dunia. Hancur para jemaah. Bangunan-bangunan hancur, semua hancur, darah tertumpah, kaum muslimin banyak yang meninggal disebabkan pemberontakan-pemberontakan yang ada. Maka kaum muslimin ini dilarang oleh Nabi SAW untuk meneriakkan kata-kata revolusi, reformasi, pemberontakan, tidak mau taat kepada pemerintah. Ini semuanya dilarang dalam Islam. Karena ini bukan manhajnya Rasulullah SAW. Yang terakhir dalam kesempatan malam hari ini, poin yang ke-9 adalah berjudul anjuran membeli kitab dan mencatat ilmu para jemaah. Mari kita biasakan atau kita sisihkan ya. Kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk membeli kitab. Yang di rumah belum ada kitab, mulai punya rezeki besok kalau kita menerima bayaran gaji ya, atau kita dapat keuntungan dari bisnis kita, sisihkan untuk membeli kitab para jemaah. Apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah Al-Quran terjemahan dulu, kemudian Al-Quran dengan tafsirnya, baru kemudian dahulukan hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan seterusnya, dan kitab-kitab para ulama. Jika belum mampu membaca kitab gundul atau Arab, maka belilah buku-buku terjemahan. Kumpulkan para jemaah di rumah, dibaca-baca. Sediakan rak khusus untuk tempat buku-buku agama kita. Minimal seperti ini loh para jemaah, bagus ini. Pesan rak begini gak mahal saya rasa ini. Paling 2 juta gak sampai, itu 1 juta sudah dapat rak-rak seperti itu. Sediakan di rumah-rumah ya. Setidaknya kita punya 1 rak. Jangan sampai orang Islam para jemaah, ya Allah, tidak punya kitab di rumahnya. Jangan sampai. Motornya ada 3, sepedanya ada 2, mobilnya ada 1, lemari esnya ada 1, TV-nya 2, di kamar ada, di ruang tamu ada, kitab tidak ada. Jangan sampai. Ini memprihatinkan para jemaah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala berkata, kata Imam Ibnu Abdul Bar, kata Mu'tamir Ibnu Sulaiman rahimahullah, suatu hari Imam Mu'tamir bin Sulaiman rahimahullah pernah menulis,
Apa yang ditulis oleh beliau? Singkat, tulisannya singkat. Tulisan ini ditujukan kepada putra-putrinya, kepada anaknya. Ya bunayya, kata Imam Mu'tamir, wahai putraku yang kucintai, yang kusayangi. Ishtaril kutub, belilah olehmu kitab-kitab. Wahai anakku yang kucintai, belilah kitab-kitab. Waktu bil ilm, dan tulislah ilmu. Belilah kitab dan tulislah apa? Ilmu. Fa innal ilma yabqa. Artinya apa? Kalau tidak beli kitab ya minimal menulis apa? Ilmu. Beli buku catatan kemudian menulis. Saya punya jamaah berjamaah sampai lupa namanya saya. Usianya di atas 80-an lah kurang lebih. Kalau duduk mesti di depan saya di sini. Tapi bukan di sini, di Masjid Al-Falah Mojoroto Kediri. Kalau beliau nggak sakit duduknya di depan gini. Ya Allah, sudah usia 70 lebih atau 80 lebih kayaknya sepertinya. Itu mencatat para jemaah. Dan kadang mengoreksi saya. Kadang saya salah sebut nomor ayat atau nomor surat, itu dikoreksi sama beliau. Setelah ngaji, Ustaz, tadi sepertinya salah. Oh iya salah Pak. Masya Allah. Jadi ditulis sama beliau. Jadi catatannya itu lengkap. Dan biasanya orang-orang yang usia begitu tulisannya rapi begitu para jemaah. Jadi apa? Hurufnya apa? Apa namanya? Tulisan Latin apa? Bersambung gitu ya. Apa namanya? Hah? Tegak bersambung apa namanya? Gandeng gitu lah, digandeng gitu ya. Dan rapi gitu, wapi gitu. Padahal nulisnya kalau sudah sepuh kan lambat, nggak bisa seperti kita, cepat. Saya perhatikan kalau ngaji, Masya Allah menulis. Jadi beliau berpesan agar membeli kitab atau menulis ilmu. Kenapa? Fa innal ilma yabqa. Karena ilmu itu akan langgeng. Wadananira, sedangkan uang-uang emas, dinar-dinar itu tadhab, bisa habis. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' halaman 99. Faidah ucapan ulama, ucapan Mu'tamir bin Sulaiman rahimahullah. Yang pertama, anjuran bagi orang tua untuk mewasiatkan kepada putra-putrinya dengan wasiat kebaikan. Jadi kita dianjurkan untuk memberi wasiat kebaikan kepada putra-putri kita. Yang kedua, termasuk wasiat kebaikan adalah menyuruh anak untuk membeli kitab-kitab yang berisikan ilmu-ilmu agama Islam atau ilmu syar'i, dan menyuruh mereka untuk mencatat faedah ilmu. Jadi menyuruh anak untuk membeli kitab yang isinya adalah ilmu-ilmu agama Islam, ilmu syar'i, dan menyuruh mereka untuk mencatat ilmu. Yang ketiga, ilmu syar'i, ilmu agama Islam itu akan langgeng jika dicari dengan ikhlas, kemudian diamalkan dan diajarkan. Yang keempat, harta dunia, termasuk uang dinar. Uang dinar itu uang emas, uang dirham, uang perak, pada suatu saat akan habis jika tidak dipergunakan untuk bekal akhirat. Maka harta itu bisa habis, Pak. Tapi kalau ilmu, Masya Allah. Antum perhatikan ya, kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kitab tafsir At-Tabari, itu umurnya para jemaah, kita tidak ada apa-apanya. Karena penulisnya lahir tahun 224, wafat 310. Jadi wafatnya 310. Berarti umurnya kitab ini sejak 310 sampai sekarang 1000 berapa? 132 tahun umurnya kitab. Langgeng para jemaah. Dibaca. Padahal kitabnya 25 jilid. Dulu sebelum diringkas menjadi 25 jilid, kitab itu 250 jilid. Panjangnya dari sana sampai sana kurang. Sekarang ini segini, saya punya kitabnya segini, 25 jilid. Saya sekian ini. Satu lemari diambil dia semuanya, space-nya diambil dia semuanya. Masya Allah. Kita bisa membayangkan. Dihitung oleh ulama, kitab tafsir At-Tabari ini, kira-kira kalau dihitung umurnya Imam Ibnu Jarir dengan tahun wafatnya, kira-kira sehari nulis berapa halaman? Ternyata sehari menulis 40 halaman. Kitab ini saja ini. Belum kitabnya beliau yang lain. 40 halaman nulis kitab setiap hari. 40 halaman para jemaah. Masya Allah ulama-ulama kita. Demikianlah para jemaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pembahasan kita tadi, pembahasan yang ke-7 tentang faidah untuk safar. Yang pertama apa?
menghilangkan kesedihan. Yang kedua, bekerja mencari penghidupan, mencari ilmu, mendapatkan adab dan bisa mendapatkan sahabat orang-orang yang mulia. Pembahasan yang ke-8, banyak buah dari kejujuran. Allah selamatkan orang yang jujur. Kemudian yang ke-9, kita dianjurkan untuk membeli kitab dan mencatat ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.